ketiga mau keempatnya udah naik kan. Hati ya, itu tricky banget tuh modulasinya kalau nggak Lagu yang mana? si Noel itu, jadi dia mainnya tinggi kak, biar bassnya bass organ aja. Berarti biar gue tebak yang mana nih gue Mm-mm. rasain banget. Biar dia tinggi-tinggi mainnya. Yang dulu dia yang versus Rio.
tadi udah mau ketawa gitu sih, gue ngomongnya buntut lagi. Mau kawin apa hubungan? Untung Ciel nggak ada hashtag ini ya kak, pelayanan terakhir, dia kayak masih terus berarti. Silakan, kayaknya itu ring the bell sih gitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Kami undang untuk berdiri, prosesi akan masuk.
main ganggang otik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati 4 minggu Advent sebagai persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, sekaligus menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Pada malam ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Pada kesempatan ini kami menyampaikan salam sukacita bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam Kristus memenuhi hidupmu. Selamat Hari Natal bagimu juga. Pada peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus malam ini, kita diarahkan untuk menyanyikan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan nama Tuhan karena keselamatan yang dianugerahkan bagi kita. Seperti bala tentara surga dan para gembala di padang Efrata. Pada malam kelahiran Yesus, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Pada malam ini juga biarlah roh kita menyala-nyala memuji Tuhan Juru Selamat kita. Meskipun banyak kita alami kesulitan dan tantangan, khususnya dampak dari pandemi COVID-19, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Kita memuji Allah yang maha besar. Kita agungkan namanya, kita bernyanyi. Udul mah itu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur di dalam kesengsaraan dan pencobaan. Kuatkanlah iman kami kepadamu, meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Penuhilah hati kami dengan sukacita Natal ini, sehingga kami berbahagia oleh karena Engkau rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada ibadah malam Natal ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Demikian bunyinya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada mulanya seluruh ciptaan Tuhan itu adalah baik adanya. Sebab ibaratkan sebuah genta berdendang sangat lembut kalimatnya. Allah melihat semuanya itu baik. Tuhan juga menempatkan manusia di Taman Eden sebagai tempat membangun persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Ya, di taman, bukan di hutan. Sebab di Taman Edenlah berlangsung kehidupan yang teratur dan harmoni sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun manusia tidak mampu bertahan untuk taat kepada penciptanya. Mereka memilih melawan Tuhan.
Setiap orang mengikuti Adam dan Hawa yang membuat pilihan yang menyenangkan hati sendiri, bukannya sesuai dengan firman Tuhan. Perubahan besar yang terjadi adalah rusaknya hubungan dengan Allah. Jika sebelumnya manusia berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Allah di Taman Eden, layaknya seorang sahabat, sekarang ketika mereka mendengar Dia, mereka bersembunyi. Hubungan dengan sesama ciptaannya juga menjadi rusak. Timbullah iri hati, dendam hingga pembunuhan. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih makin pesat, kita sering mendengar berita yang menggelisahkan. Lapisan ozon yang menipis, laut dan danau yang tercemar, spesies yang punah, penghancuran hutan tropis, pemanasan global. Keangkuhan dan keserakahan manusia membutakan mata hatinya untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Dampak dari dosa muncullah rasa takut, masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Seiring perjalanan waktu, kita melihat semakin marak bentuk dan akibat dosa bagi kehidupan manusia yang merusak sendi-sendi kehidupan. Kasih sayang makin krisis, manusia semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu dalam kerendahan hati, marilah tunduk di hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, pada malam Natal ini kami datang mengaku dosa kami yang kami lakukan melalui perkataan, penglihatan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Kami belum sepenuhnya menyanyikan Tuhan dalam hidup kami, melalui kata dan perbuatan kami. Sebab terkadang perilaku kami menjadi batu sandungan yang menyebabkan nama-Mu terhina. Kami belum berupaya sepenuhnya memulihkan orang yang patah hati, menegakkan orang yang tertindas, berbelah rasa kepada orang miskin dan menderita. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami dimampukan melakukan kehendak-Mu. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kelahiran Yesus berlangsung bukan di tengah-tengah kehidupan yang sempurna, tak kurang suatu apapun, tetapi di kandang domba, di palungan, tanda ketersisihan dari tempat yang wajar. Palungan sebagai tanda ketersisihan itu mengisyaratkan solidaritas Yesus dengan mereka yang terpaksa tinggal di gubuk-gubuk perkampungan kota yang miskin atau di pondok-pondok reot di desa-desa. Mereka yang tersisih dan terpinggirkan dari tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau rela dan solidar kepada kami orang yang hina ini. Para gembala di ladang adalah yang pertama menerima berita kelahiran Sang Juru Selamat. Begitu mereka menerima berita sukacita itu, dengan bersatu hati mereka pergi ke Betlehem dan berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi itu. Para ahli bintang datang dari timur juga ikut menyembah Yesus. Sebagaimana tertulis, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembahnya.
emas, kemenyan, dan mur mereka persembahkan kepada Yesus. Marilah kita juga mempersembahkan syukur atas kelahiran Juru Selamat kita, yang rela bersama merasakan apa yang kita alami di tengah-tengah pandemi COVID-19, serta mengasihi kita. Kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin, biarlah terangnya menyinari hidup kita. Pergilah, beritakanlah bahwa Yesus adalah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita bernyanyi Malam Kudus.
percaya kita angkat tinggi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pemberitahuan sebentar. Marilah kita dengarkan pemberitahuan sore hari ini, Jumat 24 Desember 2021. Yang pertama, ibadah malam Natal kelahiran Tuhan Yesus, temanya yaitu bernyanyilah bagi Tuhan. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang kedua, Natal pertama atau Natal umum. Di hari besok, Sabtu 25 Desember 2021 adalah merupakan Natal pertama, peringatan kelahiran Tuhan Yesus, dan diadakan kebaktian 3 kali. Yang pertama, kebaktian pagi masuk pukul 6 pagi, kebaktian siang masuk pukul 10, dan kebaktian sore masuk pukul 18 atau pukul 6 sore. Setelah ibadah dan di dalam ibadah kita akan melakukan perjamuan kudus. Yang kedua, Natal kedua. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, pesta Natal kedua sekaligus dengan ibadah Minggu masuk seperti biasa. Masuk yang pertama pukul 7 pagi, pukul 10 dan pukul 18 atau pukul 6 sore. Pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah bagi warga jemaat gereja HKBP Pasar Minggu yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus di gereja pada tanggal 25 Desember 2021, khususnya bagi warga jemaat yang sakit dan yang lansia. Gereja kita bersedia melayani di rumah bagi yang membutuhkan. Pelayanan perjamuan kudus di rumah akan diadakan dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Desember 2021. Dimohon agar melapor kepada Sintua wilayah masing-masing. Demikian pemberitahuan untuk kita pada malam ini.
Mari kita angkat pujian nyanyian dari nomor 602 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan yang kedua. Berjaga di
marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pada kesempatan yang sangat spesial ini, kami menyampaikan selamat Natal bagi jemaat Tuhan. Selamat Natal. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita. Juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ayat terakhir. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan di malam Natal, malam yang sangat spesial bagi kita untuk 2021 ini. Tema ataupun topik dari khotbah kita, bernyanyilah bagi Tuhan. Sekali lagi, bernyanyilah bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah melampaui masa-masa Advent. Advent pertama yaitu pengharapan ataupun hope. Advent kedua yaitu cinta kasih ataupun love. Advent ketiga yaitu sukacita atau joy. Dan Advent keempat yaitu damai sejahtera ataupun peace.
Sekarang kita masuk kepada suasana yang sangat spesial, yaitu malam Natal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tadi sudah sama-sama mendengar bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana kekuasaan Tuhan, dan bagaimana kemurahan Tuhan kepada semua ciptaannya, teristimewa kepada manusia. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan tidak terbatas, tidak berakhir. Sedangkan kekuasaan manusia sudah jelas kita tahu terbatas dan pasti akan berakhir. Imane dona atau pensiun ataupun lengser ataupun dipanggil Tuhan di sonna mau maradian. Bahasa tetangga kita, innalillahi wa innoi rojiun. Terbatas kalau manusia, berakhir. Tapi kalau Tuhan tidak terbatas, tidak berakhir, kemurahannya pun tidak berkesudahan. Amin. Kemurahan Tuhan tidak terbatas. Manusia yang berakhir, ya, manusia yang berlalu. Umur manusia sudah kita ketahui bersama-sama. Mazmur 90 ayat 10. 70. Kalau bisa sampai 80, banyak penyakit. Asam urat, gula, rabun, jantung, lain sebagainya. Kesusahan banyak. Oleh karena itu, mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan di malam Natal yang spesial ini. Bahwa kekuasaan Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan tidak berkesudahan. Tolong ditampilkan dulu multimedia ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam ratapan 3 ayat 22. Tabere ngate. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berakhir, tidak berkesudahan. 2021 akan kita tinggalkan, akan kita masuki 2022. Yakinkah kita akan memasuki 2022? Sona sesi bomna. Yakin? Di dalam Tuhan yakin, ikut dalam Tuhan deh. Karena kebesaran Tuhan, karena kemurahan Tuhan, yakin. Oleh karena itu yang diminta oleh firman Tuhan ini, mari bersyukur. Mari meninggikan nama Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu tidak berakhir. Siapa yang baik di dunia ini? Tidak ada. Kalau kita bersandar kepada manusia, kita akan kecewa. Sekali lagi, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita akan kecewa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan berpengharapan. Amin. Kita akan berpengharapan. Sebab orang yang berpengharapan tidak pernah dikecewakan. Itu di Roma 3 ayat 3 sampai 5. Orang yang berpengharapan tidak pernah dikecewakan. Kalau saya bersandar kepada jenderal pensiun, kemana saya? Kalau saya bersandar kepada pengusaha, gulung tikar dia, kemana saya?
Kalau saya bersandar kepada penguasa, pejabat tinggi, kalau dia lengser, kemana saya? Maka tidak ada keabadian, terbatas seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi kekuasaan dan kemurahan Tuhan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti saya bilang tadi, kalau kepada manusia kita akan kecewa. Maka jangan berharap terlalu besar kepada manusia. Saya sebagai pendeta, bisa katakan udah senior 25 tahun, saya tidak pernah berharap besar kepada manusia, mengejar-ngejar pimpinan, akan kecewa. Saya dulu diperingati, kau nanti akan kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan, cepat atau lambat pasti akan berbahagia. Amin. Karena manusia itu PHP, pemberi harapan palsu. Bisa kecewa kita, banyak kecewa. Akhirnya kita stres, depresi. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita kerjakan kerjaan kita sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, apalagi seefektif mungkin, di sana kita akan diberkati oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak berakhir, sedangkan kebaikan manusia ada batasnya. Sekarang timbul pertanyaan seperti yang dikatakan oleh Nas ini. Tuhan senang sama orang yang takut akan Dia. Tuhan senang sama orang yang berharap akan Dia. Yang takut kepada Tuhan berapa banyak? Soalnya milih-milih dong. Yang takut akan Tuhan, yang takut akan manusia, dikecewakan. Tapi yang takut akan Tuhan, firman-Nya mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah yang berharap kepada Tuhan. Berapa banyak? Kita yakin, kita percaya, masih banyak. Molo songonon, malam Natal, akhir tahun 2021, apa yang mau kita katakan kepada Tuhan? Halo Bapak Ibu, apa yang mau kita katakan kepada Tuhan? Tentu tidak ada kata yang kita sampaikan selain daripada mengucap syukur. Selain daripada mengucap syukur karena kebesaran Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang mau kita katakan selain daripada mengucap syukur. Ada ayat tengah daripada Alkitab, tolong dulu multimedia ditampilkan, Mazmur 118 ayat 8. Ini ayat tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ayat tengah. Apa katanya dalam Mazmur 118 ayat 8? Lebih baik, mari kita lihat situ. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ini untuk mendukung yang saya bilang tadi. PHP, pemberi harapan palsu. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lebih baik, ini ayat tengah Alkitab antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kalau berlindung pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Firman Tuhan sudah memberikan bagaimana kekuasaan Tuhan, bagaimana kemurahannya. Sedangkan manusia lewat, berlalu, akan ditiup angin, tidak ada lagi. Kita pun banyak bersyukur ya Abang ya.
di tengah pandemi COVID-19, kalau bukan Tuhan, mula soalan Tuhan ini, dang masih paidabe hita sonat dang masih paidabe hita. Tetapi karena Tuhan, kita masih eksis, masih ada. Maka bersyukur, jangan bersungut-sungut. Ada yang bersungut-sungut. Amang, aku di PHK katanya, dirumahkan dari pekerjaan karena pandemi COVID-19. Lalu saya bilang, bersyukur kamu masih dirumahkan. Temanmu sana sudah dimakamkan. Mana lebih berbahaya? Kalau dirumahkan, tahun depan masih bisa mengadu nasib. Tapi kalau udah dimakamkan, tidak ada lagi harapan selain daripada kenangan. Jadi oleh karena itu bersyukur. Bersyukur karena Tuhan baik. Apa yang kita harapkan di 2022? Sesuai dengan nats ini, apa yang kita harapkan di 2022? Tentu kita semua berharap bahwasanya di 2022 kita bisa. Amin. Kita masih ada kesempatan. Kita masih ada kesempatan di 2022. Andai kata pun di 2022 enggak bisa, 2023 juga masih, makanya kita selalu percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan, coba tolong ditampilkan lagi 1 Petrus 4 ayat 2. Pergunakanlah waktu yang sisa. 1 Petrus 4 ayat 2. Tolong multimedia untuk menambah iman supaya iman semakin kuat. Jadi Bu Taber ngamang. Kalau di 2021 belum, 2020 masih ada. Kalau juga nanti 2022 belum, 2023 masih ada. Yang penting ingat ini, supaya tajam aja rapi tamang, supaya lakukan ini, lakukan, supaya waktu yang sisa lakukan ini. Jangan kita pergunakan menurut keinginan daging. Keinginan daging. Keinginan manusia begadang sampai jam 2. Begadang. Akhirnya bangun jam 9. Orang China bilang rezekinya sudah dipatok ayam. Kalau saya nggak ada kerjaan ini di masa pandemi, jam 10 saya udah tidur. Jam 4 saya udah bangun. Udah bangun. Saya ingat itu tadi, 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa, akhir onakin. Supaya waktu yang sisa, kamu pergunakan bukan menurut keinginan, tapi menurut kehendak Tuhan. Karena waktu itu adalah kasih karunia. Sekali lagi amang inang. Karena waktu itu adalah kasih pemberian Allah yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini mengajak kita bersyukur, percaya kepada Tuhan. Percayai Tuhan yang besar kekuasaannya, yang kemurahannya tidak berkesudahan. Ngai tampil nakingan ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Besar kemurahan Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Apalagi? Kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Oleh karena itu marilah kita percaya. Kita letakkan
pengharapan kita yang besar di 2022. Berusaha bersyukur. Itu kan? Berusaha sambil bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Apakah Tuhan senang sama orang yang bersungut-sungut? Tolong dijawab, Amang Inang. Tidak. Tuhan tidak senang sama orang yang bersungut-sungut. Bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, perjalanannya berapa tahun? 40 tahun. Mungkin sudah banyak yang dari sana. Saya pun 2012 udah ke sana. Itu negara tetangga. Kata orang bisa 40 hari. Tapi bisa sampai 40 tahun. Berputar-putar. Karena apa? Tidak bersyukur, tapi bersungut. Akhirnya lebih banyak yang nyampe atau yang gugur. Banyak yang gugur. Gugur di tengah jalan, sakit perut, diare, gatal-gatal, stres, banyak yang meninggal. Oleh karena itu firman Tuhan di malam Natal yang spesial ini mengajak kita supaya kita bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu besar. Di hatan di patado teh menjalani 2022 dan saya ada oleh tu multimedia teh Matius 28 ayat 20. Mari kita lihat, karena sekarang bukan hanya kitab suci lagi yang ada, handphone suci pun sudah ada. Mari kita lihat Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Percaya? Ya harus. Ya itu firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Matius 28 ayat 20 Mang. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Terus menerus Tuhan menyertai kita. Pandemi COVID-19 berganti-ganti. Dari yang varian ini ke varian ini. Sekarang katanya ada warita Omikron. Tapi tok-tongko saya dohonon, jangan takut. Alana 365 hali di dokon di Alkitab pun jangan takut. 365 hali termasuk Yesaya 41 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 7 dan seterusnya sampai 365 kali. Jangan takut. Molo takut tapi kita wado. Berdosa atau tidak itu? Berdosa karena Tuhan mengatakan jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang penting kita prokes. Amin. Prokes. Jangan pula makan bareng sambil mengkata-katai. Iya kan? Padahal kita tidak tahu dan tidak ada swab dan belum tentu saling mengenal. Akhirnya sakit. Jadi oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Kita jalani 2022 yang sudah di depan mata. Jadilah kita seperti Tuhan Yesus ya, Amang ya. Filipi 2 ya, ayat 5 sampai 8. Bagaimana rupanya di Filipi 2 ayat 5 sampai 8? Tuhan Yesus itu rendah hati, tidak sombong, merendahkan diri, taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Bapa meninggikan dia setinggi-tingginya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Itulah sebabnya Bapa meninggikan dia dan semua suara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan semua lutut bertekuk lutut kepada Tuhan. Bertekuk lutut, ditinggikan. Jadi siapa yang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sebaliknya, siapa yang meninggikan diri akan
Rendahkan, bereng. Lukas 14 ayat 11. Harus firman Tuhan yang kita khotbahkan. Jangan kata-kata manusia, harus perkataan Kristus. Harus perkataan Kristus. Itu dikatakan Lukas 14 ayat 11. Siapa yang meninggikan diri, direndahkan. Sebaliknya siapa yang merendahkan diri, ditinggikan. Itu kita lihat di dunia ini. Tidak usah kita menghakimi dan tidak usah kita tunjuk orangnya. Karena Tuhan tidak senang kita saling menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu jangan dihakimi. Matius 7. Jadi kembali mengakhiri khotbah ini, yang terakhir daripada khotbah ini, kita akan melewati 2021 ya. Siap-siap masuk ke 2022. Tentu orang-orang tua udah banyak yang sakit lah. Ada gangguan lambung, gangguan paru-paru, banyak. Tapi rohatan itu hanate. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah, sekali lagi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Baik kon hatan debata ada sing oto nate. 1 Petrus 2 ayat 24. Tadi waktu mengumpulkan persembahan ada yang jalannya tersusah-susah, ya memang begitulah kehidupan itu. Kalau dulu gagah. Makanya tok-tok saya rokok nate. Sewaktu muda yang dibikin ke badan apa? Minyak wangi. Setelah tua, minyak angin. Waktu muda yang dikunjungi apa? Diskotik. Udah tua yang dikunjungi apotik. Sama-sama ada. Iya. Kalau waktu muda ya marpoco-poco lah ke diskotik. Tapi sudah tua ya disuruh dokter beli obat ke apotik. Tapi ingat, obat yang di apotik itu enggak manjur lagi semuanya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu obat yang manjur. Waktu muda digandeng sama perawan. Anak gadis cantik. Tapi setelah tua digandeng sama perawat. Didorong, apa namanya itu? Didorong. Ali hiarotok terjadi mujizat. Waktu digandeng sama perawat pakai apa namanya itu? Tiba-tiba handphone perawat berdering, dipanggil dokter. Kok lama kali pasiennya katanya? Waktu mengangkat handphone itu, jalan turunan. Lupa menjawab panggilan dokter, ini dokter senior. Akhirnya, apa tadi namanya itu? Menabrak dinding, tus gitu lah. Lasi permelumba. Lasi permelumba. Selamat tinggal BPJS ini. Jadi mujizat selalu ada. Selamat tinggal BPJS. Karena selalu disuruh ke apotik, ke dokter, bisa. Tapi hati yang gembira adalah obat. 1 Petrus 2 ayat 24, anakin hidupnya 2 menit. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percaya? Basong naga itu. Eko pos do roha te. Karena iman itu adalah pos ni roha. Ai sude pos ni roha do. Gelengope molo pos do roha, boy mana? Boy.
Ale molo saya lomos di ba, pabor haton hokka rejo, do pabor haton ujian, ba maul madapot to, ko posro nga. Karena Tuhan mengajak kita supaya yakin. Amin. Tuhan mengajak kita supaya yakin, posro nga. Saya na pasok kudo hamunna. Saya na dong anak kudo, apalagi mau transit dari 2021 ke 2022. Jadi ipasu-pasu Tuhan kita. Amin. Panjang umur sehat-sehat. Ingat 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh kamu telah sembuh. Akan namanya katakan nomor dela semangat ya. Semangat tuh ngate. Ijabu mana namanya katakan mulai sos semangat maksudnya. Yakinlah kebesaran Tuhan. Ayo jami tatonate. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Itu judulnya. Judul perekonomian. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut balas. Tuhan tidak pernah mengharapkan imbalan. Jadi Natal itu adalah kasih setia Tuhan yang besar. Natal itu adalah perbuatan dote. Kedatangan Tuhan ke dunia ini adalah pengorbanan. Pengorbanan doa manang daung. Pengorbanan. Dia anak Allah datang ke dunia yang banyak kesukaran. Tapi demi menyelamatkan manusia, dia turun dari surga. Karena dunia sudah darurat dosa. Udah banyak hoaks, banyak penipuan, banyak pemerkosaan, banyak korupsi. Dunia sudah darurat. Bukan IGD yang di sana ya, tapi darurat dosa. Maka dia turun untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi kita harus sambut. Di pasu-pasu Tuhan kita amanginang. Kiranya kita panjang umur dan sehat-sehat. Tetap semangat. Karena hati yang gembira adalah saya berang monote. Amsal 17 ya, ayat 22 dia. Hati yang gembira adalah obat. Di pasu-pasu Tuhan kita semua kita sehat. Kita ingat oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami menerima berkat Natal, yaitu firman yang membangkitkan iman kami tentang kekuasaan-Mu dan kemurahan-Mu yang besar di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami percaya, jangan kami mengandalkan pikiran kami, jangan kami mengandalkan kekuatan kami. Di momen spesial Natal ini, supaya kami banyak bersyukur Tuhan, berbagi kasih, berbagi kebaikan kepada sesama. Lindungilah kami menjalani hari-hari kami, melampaui 2021, memasuki 2022, supaya kami penuh dengan ucapan syukur. Kami sehat, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah lansia, supaya mereka semangat, supaya mereka kuat menjalani kehidupan ini, tidak pusing, tidak ragu, tapi berpengharapan kepada Kristus. Anak-anak-Mu yang dalam sekolah, dalam kerja, bantu mereka Tuhan untuk mewujudkan impian mereka, mewujudkan cita-cita mereka, supaya mereka berhasil
bersukacita menikmati indahnya masa depan, berbahagia bersama orang tua, dan bersukacita bersama Kristus. Berkatilah pemerintah kami, berikan kekuatan untuk mengantisipasi gejolak daripada pandemi COVID-19. Berikan kepada kami hati yang menurut untuk melakukan prokes, supaya kami senantiasa dilindungi oleh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.